Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pandangan saya mengenai permasalahan penggunaan bahasa Indonesia yang terjadi di sekitar kita, khususnya dalam kehidupan sehari-hari, lingkungan pendidikan, dan media digital. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, karena tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Rani Alianefta, mahasiswi Universitas Diponegoro, Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Teman-teman sekalian, manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan keberadaan orang lain. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia selalu menjalin hubungan dan berinteraksi satu sama lain, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lingkup yang lebih luas. Proses interaksi tersebut tidak dapat dipisahkan dari penggunaan bahasa sebagai sarana utama untuk menyampaikan pikiran, perasaan, gagasan, dan informasi. Di Indonesia, bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi antar masyarakat, bahasa Indonesia juga menjadi simbol identitas nasional yang mencerminkan jati diri bangsa. Keberadaan bahasa Indonesia berperan besar sebagai bahasa pemersatu yang mampu menjembatani perbedaan latar belakang suku, budaya, dan bahasa daerah yang sangat beragam. Dengan adanya bahasa Indonesia, komunikasi antar warga dari berbagai wilayah dapat terjalin dengan baik, sehingga tercipta rasa persatuan, kesatuan, serta kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Namun, di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, eksistensinya menghadapi berbagai tantangan yang seringkali kita anggap sepele, tetapi berdampak besar dalam jangka panjang. Jika kita perhatikan di sekitar kita, di sekolah, kampus, media sosial, bahkan dalam percakapan sehari-hari, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar semakin jarang ditemukan. Banyak orang lebih memilih menggunakan bahasa campuran antara bahasa Indonesia, bahasa asing, dan bahasa gaul. Contohnya, dalam percakapan sehari-hari, sering kita dengar ungkapan seperti kata gue, lo, dan lain sebagainya. Penggunaan kata-kata tersebut dianggap lebih modern dan kekinian, sementara penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah seperti aku dan kamu sering dianggap kaku atau tidak gaul. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia mulai kehilangan kehadirannya di kalangan generasi muda. Permasalahan pertama yang saya temui adalah menurunnya kesadaran dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan pendidikan. Di ruang kelas maupun di lingkungan kampus, masih sering dijumpai penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku, baik dalam percakapan sehari-hari maupun dalam kegiatan formal seperti presentasi, diskusi akademik, dan penyampaian pendapat di depan umum.
Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian pelajar dan mahasiswa belum sepenuhnya menyadari pentingnya penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Padahal, lingkungan pendidikan seharusnya menjadi contoh utama dalam penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Permasalahan kedua terjadi di media sosial, yang saat ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Media sosial memang memberikan ruang yang sangat luas untuk berekspresi, namun di sisi lain juga menjadi tempat paling dominan dalam membentuk kebiasaan berbahasa. Penggunaan singkatan yang berlebihan, ejaan yang tidak sesuai dengan kaidah, serta pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing atau bahasa gaul sering dianggap sebagai hal yang wajar. Kebiasaan tersebut terus diulang dan digunakan secara masif, sehingga lama-kelamaan dianggap benar dan terbawa ke dalam situasi formal, termasuk dalam dunia pendidikan dan penulisan akademik. Permasalahan ketiga adalah semakin berkurangnya rasa bangga terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Tidak sedikit masyarakat yang merasa lebih percaya diri ketika menggunakan bahasa asing, meskipun kemampuan berbahasanya masih terbatas. Bahasa asing sering dianggap lebih modern, lebih bergengsi, dan memiliki nilai sosial yang lebih tinggi dibandingkan bahasa Indonesia. Anggapan inilah secara tidak langsung menunjukkan adanya pergeseran dari sikap dan kurangnya penghargaan terhadap bahasa nasional kita sendiri. Jika hal ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya eksistensi dan martabat bahasa Indonesia di tengah arus globalisasi. Teman-teman sekalian, jika kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya pada aspek kebahasaan, tetapi juga pada identitas bangsa. Bahasa berperan penting dalam membentuk pola pikir, karakter, dan budaya masyarakat. Ketika generasi muda tidak lagi terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, kemampuan berpikir secara sistematis dan terstruktur juga dapat menurun. Selain itu, nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam bahasa pun perlahan memudar. Dalam jangka panjang, bahasa Indonesia berpotensi hanya menjadi bahasa formal, bukan lagi bahasa kebanggaan dan ekspresi budaya. Menurut pandangan saya, permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan aturan atau kebijakan pemerintah, tetapi harus dimulai dari kesadaran individu, yaitu kesadaran diri kita masing-masing. Kita tidak dilarang menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul, namun perlu memahami konteks dan situasi penggunaannya. Di lingkungan pendidikan, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu terus dibiasakan, terutama dalam forum resmi. Di media sosial, kita bisa mulai dengan menulis lebih dahulu, dengan tertib, tidak meremehkan ejaan, dan tetap menghargai kaidah bahasa. Yang paling penting adalah menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukanlah bahasa yang tertinggal, melainkan bahasa yang mampu berkembang dan beradaptasi dengan zaman. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran besar dalam menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cerminan jati diri dan identitas bangsa. Maka dari itu, marilah kita mulai dari diri sendiri, lingkungan terdekat, dan dari kebiasaan kecil sehari-hari. Dengan menggunakan bahasa Indonesia secara bijak, kita turut menjaga warisan bangsa untuk masa depan. Demikian pandangan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.